Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cesare Firmansyah dengan NIM 2205 1214 134 eh, di kelas 22 di kelas SID 2, 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas pemrograman dasar. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Yang pertama, saya disuruh membuat untuk menentukan nilai dalam huruf dengan ketentuan mencari nilai akhir. Ini ketentuannya seperti ini. Lalu eh, kegiatan praktikum yang nomor 1. Ini adalah codingan saya. Nah, seperti ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan analisa hasil programnya. Program ini adalah program sederhana dalam bahasa C Sharp untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir yang dihitung dari nilai laporan, kuis, mid, dan UAS. Di sini untuk deklarasi variabelnya. Lalu ini input nilai, ini untuk nilai laporannya, nilai kuis, lalu nilai mid, nilai UAS-nya, itu. Lalu ini untuk menghitungnya, nilai akhirnya, seperti ini. Lalu untuk menentukan nilai hurufnya, seperti ini. Jika nilainya lebih dari 85 dan kurang atau sama dengan 100, itu nilainya akan A. Ini ya. Lalu jika nilainya lebih dari 70 atau kurang 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 dan sama dengan 85 akan B nilainya. Lalu selanjutnya itu ini lebih dari 55 kurang dari sama dengan 70 itu nilainya akan C. Lalu berikutnya lebih dari 45 dan kurang dari sama dengan 55 itu nilainya akan D. Untuk nilainya yang kurang dari 45 nilainya akan E. Kita run aja. Apakah terekam? Oke, aman. Nilai laporannya misalnya nilai laporan saya kasih misalnya 90. Kita buat untuk nilai A aja. 90, 90. Luasnya misalnya 100. Nah, ini nilainya yang 94 ini nilainya A. Karena apa? 94 ini ya lebih dari 85 dan kurang dari atau sama dengan 100 itu. Oke. Lalu yang selanjutnya nomor 3. Untuk yang nomor 3, ubahlah program pada soal nomor 1 dengan menggunakan pengkondisian
berbentuk sweet cash. Pada nomor satu yang ini ya, yang tadi yang kita buat. Oke, kita ke programnya, kegiatan praktikum yang nomor tiga. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu codingannya. Eh, keduanya ini, yang nomor satu dan nomor nomor tiga ini em, adalah program untuk menghitung nilai akhir berdasarkan nilai laporan, kuis, mid, dan UAS. Sama, program satu dan tiga ini, nomor tiga ini sama. Itu. Pada program pertama, menentukan nilai huruf dilakukan dengan menggunakan serangkaian if, else, if. Sedangkan pada program kedua ini, yang nomor tiga, penentuan nilai huruf dilakukan dengan menggunakan switch case. Em, eh, Setelah melakukan pembulatan nilai akhir, jadi switch case-nya itu penambahannya itu di hmm, entah. Jadi switch ini nggak kelihatan. Ya ampun. Nah, ini penambahan switch case-nya. Hmm, penggunaan switch case pada program ke ke yang nomor tiga ini membuat struktur kode menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama pada saat banyak kondisi yang harus dihandle. Pembulatan nilai sebelum switch case dilakukan untuk memastikan bahwa nilai yang digunakan dalam case adalah bilangan bulat. Untuk eh, kita run aja apakah bekerja apa tidak. Sebenarnya ini itu sama, cuma cuma beda coding aja, beda program gitu. Kalau yang pertama itu else if, yang kedua ini switch case. Itu misalnya yang kayak tadi 90, 90, 90, lalu UASnya 100. Itu sama. Nilainya juga A. Oke, berikutnya yang nomor 4 ya. Buatlah program menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Untuk ketentuannya itu seperti ini. Oke, kita ke program nomor 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 4. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Program ini mencetak semua bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Ini dilakukan dengan menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui angka 1 hingga 20. Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah angka tersebut ganjil atau genap. Jika ganjil, angka tersebut dicetak ke layar. Program memberikan pesan awal untuk memberitahu pengguna tentang tujuan program. Oke, kita run. Nah, untuk outputnya, program menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Nah, seperti ini.
Ini yang ditampilkan ini cuma bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang genap itu tidak ditampilkan. Baik, selanjutnya ini nomor 4. Selanjutnya nomor 6. Bentar. Soalnya itu ubahlah program pada soal nomor 4 dengan menggunakan pengulangan bentuk while dan do while. Kita ke programnya. While dulu. Pertama-tama ini kan sama. Semuanya mencapai tujuan yang sama, yaitu menampilkan bilangan ganjil antara 1 hingga 20. Untuk yang seperti yang tadi itu, perbedaannya itu pada struktur loop yang digunakan. Kalau yang pertama itu for loop, for gitu. Apa yang tadi? Bentar. For nomor 4. Untuk for loop ini itu, nah, digunakan saat Anda tahu berapa kali iterasi yang akan dilakukan. Variabel i itu didek dideklarasikan dan diinisialisasi dalam loop. Itu untuk yang while itu, digunakan ketika Anda tidak tahu pasti berapa kali iterasi yang akan dilakukan di awal. Nah, seperti itu. Ini while ini itu variabel i-nya dideklarasikan di luar loop dan diinisialisasi sebelum loop dimulai. Untuk yang tirani. Nah, seperti ini. Hasilnya memang sama, cuma programnya saja yang beda. Oke. Untuk yang do while itu sama. Itu mirip dengan while loop. Nah, do dari int ini itu yang beda. Ini tuh mirip dengan while loop yang tadi, tapi perbedaannya itu pada blok kode akan dijalankan setidaknya 1 kali karena pengecekan kondisi dilakukan secara eksekusi blok kode. Variabel i juga dideklarasikan di luar loop. Di luar loop. Sebelum loop dimulai. Apa ya? Oh ya, di run. Oke. Nah, hasilnya juga sama. Seperti ini. Cuma bilangan ganjil 1 sampai 20. Yang ditampilkan cuma bilangan ganjil saja. Oke, selanjutnya itu nomor 6. Udah. Lalu yang evaluasi. Untuk evaluasi nomor 1. Kita lihat soalnya. Evaluasi nomor 1. Buatlah sebuah program untuk menentukan bilangan ganjil dan genap antara bilangan nilai bawah dan nilai atas. Nah, ini ya. Contohnya memasukkan nilai bawah 1, lalu memasukkan nilai atas 1. Ini nanti outputnya. Nah, untuk angka 1, ini ganjil, genap, ganjil. Angka 4 genap, angka 5 ganjil.
Kenapa sampai angka 5 saja? Ini karena ininya 5. Eh, nilai atasnya 5 itu. Kita langsung aja yang nomor satu evaluasi. Nah, seperti ini. Em, saya jelaskan dulu ya. Program ini adalah program sederhana dalam bahasa C Sharp yang minta pengguna untuk memasukkan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Setelah itu, program akan menentukan apakah setiap angka di antara batas bawah dan batas atas adalah ganjil atau genap, dan hasilnya akan ditampilkan. Selanjutnya, kita akan running program. Kita disuruh memasukkan nilai bawah. Untuk nilai bawahnya, kita coba untuk 1. Oke, nilai atasnya 20 aja. Apakah bisa? Nah, seperti ini. Jadi yang ditampilkan ini 1 sampai 20. Karena nilai bawahnya itu 1. Nilai atasnya itu 20. Ini jadi gitu. Ini disebutkan ganjil genapnya. Seperti itu. Oke. Em, lalu nomor selanjutnya. Nomor, nomor 2. Kita lihat dulu soalnya yang nomor 2 ini. Buatlah program untuk menghitung jumlah sebuah deret bilangan, yang mana jumlah deret dan besar nilainya diinputkan oleh pengguna. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita langsung saja untuk yang nomor 2. Oke. Program ini adalah program sederhana dalam bahasa C Sharp yang meminta pengguna untuk memasukkan panjang deret. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk setiap deret, menghitung jumlah totalnya, dan menampilkan hasilnya. Oke, kita running programnya. Eh, Kita disuruh memasukkan panjang deret. Misalnya saya memasukkan 3. Oke, deret pertama. Misalnya saya deret pertama itu 4. Lalu misalnya saya 8. Lalu 3. Ini kan 3 deret. Ini deret yang ketiga. Oke, kita enter. Nah, ini itu jumlah jumlah dari deret ini. Misalnya ini 4 juga bisa. Sampai 4 nanti dijumlahkan semua. Jumlah total. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya ini nomor 2. Ini nomor 3 kita lihat soalnya. Yang nomor 3, buatlah program untuk mengurutkan 3 buah bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesar yang dimasukkan melalui piranti masukan. Definisi ketiga bilangan yang dimasukkan adalah bilangan yang berbeda. Seperti itu. Tiga. Kita buka programnya. Baik, penjelasannya, program ini meminta pengguna untuk memasukkan 3 bilangan bulat. Setelah itu, program menggunakan metode array sort untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, dan hasilnya ditampilkan ke layar. Nah, ini array sort. Eh, Langsung kita running programnya.
Ini nomor 3. Masukkan bilangan pertama. Em, bilangan pertama, misalnya saya masukkan 10. Bilangan keduanya, misalnya minus 6. Oke. Lalu bilangan ketiganya itu 22. Ini terserah ya, dimasukkannya itu angkanya terserah. Itu. Tapi cuma 3 bilangan. Oke. Nah, ini langsung diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tuh. Lalu selanjutnya yang nomor 3, nomor 4. Iya, soalnya. Soalnya itu buat sebuah program yang dapat menampilkan keluaran sebagai berikut. Satu, lalu baris selanjutnya 2, 3, lalu baris selanjutnya 3, 5, 6. Nah, baris selanjutnya eh, sepertinya itu 7, 8, 9, 10. Karena ini satu bilangan, ini dua bilangan, dua angka, ini 3 angka, yang ini seharusnya 4 angka juga, tapi urut dengan jumlah baris berupa suatu inputan oleh user. Oh, barisnya itu ya yang diinputkan berapa, minta berapa usernya. Usernya minta berapa inputan, baris inputan. Baik, nomor 4. Kita buka programnya. Nah, untuk penjelasan programnya, itu program ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris dan kemudian menampilkan pola dengan urutan angka dari 1 hingga jumlah barisnya yang akan diminta oleh usernya. Kita running programnya. Nah, kita disuruh memasukkan jumlah baris. Misalnya saya ingin 5 5 baris kah? Atau terlalu sedikit 7 baris deh. Gini. Nah, ini kan ini satu angka, ini dua angka, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke. Ini urut semua ya. Plus 16 juga. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin 10 baris juga bisa. Oke. Jadi em, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Baik, akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.